Nah, kalau untuk patologi anatomi biasanya itu untuk rumah sakit yang memang dia rujukan untuk cancer ya. Biasanya untuk sekarang tuh standarnya di rumah sakit RSUD, rumah sakit regional yang dari pemerintah, Pemda itu yang berkelas B, statusnya kelas B itu sudah disarankan untuk memiliki patologi anatomi, laboratorium patologi anatomi. Jadi gini, kalau di patologi anatomi itu biasanya sampel pasien adalah pasien-pasien yang mengidap kanker. Jadi biasanya pasien itu nanti akan diambil jaringannya atau diambil sampel biopsinya, nanti akan dianalisa di lab patologi anatomi. Nah, nanti jaringan ini sendiri biasanya kalau misalnya dengan secara manual itu membutuhkan waktu 2-3 hari sampai ke diagnosisnya seperti apa gitu kan, kita dapat hasil. Selamat siang Sobat FMR, masih bersama dengan saya Tasya dalam program Famous FMR Podcast. Episode sebelumnya kita membahas terkait dengan air kompresor. Nah, untuk episode kali ini kita akan lebih membahas terkait dengan alat-alat laboratorium. Siang hari ini hadir narasumber kita dengan Bapak Arif Azari selaku Sales Engineer Lab dan Laboratory Equipment Group. Selamat siang Pak. Siang Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Mungkin kita tahu ya, untuk alat laboratorium itu banyaklah penelitian, analisa itu banyak dilakukan rumah sakit, di balai penelitian dan lain-lain gitu kan. Dan jenis penelitian itu juga macam-macam, betul ya Pak ya? Iya betul. Mungkin bisa dijelasin juga nih ke kita, khususnya di rumah sakit itu untuk jenis analisa penelitian di laboratorium tuh ada berapa macam sih Pak? Bisa dijelasin ke kita? Oke, sebenarnya kalau untuk di sektor rumah sakit sendiri itu kan untuk alat-alat labnya tergantung dari rumah sakit juga ya. Kalau misalnya biasanya rumah sakit itu kan ada beberapa tipe, tipe A, B, C dan D. Itu juga nanti yang akan A, B, C itu juga tergantung dari fasilitasnya seperti apa, baik itu fasilitas dari bednya ataupun fasilitas laboratoriumnya itu sendiri. Nah, kalau misalnya yang saya tahu selama ini kalau di rumah sakit itu kan untuk lab pada umumnya itu ada lab patologi klinik ya, kalau untuk laboratorium patologi klinik, dan juga ada lab patologi anatomi. Untuk biasanya ada dua tipe patologi itu, patologi klinik dan patologi anatomi itu sendiri. Dan biasanya kalau setiap rumah sakit umumnya memang banyak adalah patologi klinik itu. Bedanya klinik dengan patologi anatomi itu apa ya? Apakah dari alat-alatnya juga berbeda, alat laboratoriumnya, atau sampel atau penelitiannya juga berbeda? Ya, jadi itu kan untuk patologi klinik dan patologi anatomi sebenarnya tergantung dari istilahnya sampel yang digunakan ya, yang ingin dianalisis, didiagnosa penyakitnya seperti apa. Misal kalau di patologi klinik itu biasanya berhubungan dengan kimia darah. Misal kayak kandungan darah, sel darah merah, sel darah putih, ataupun kimia darah kayak misalnya kolesterolnya seperti apa, itu biasanya kan di lab patologi klinik untuk pengambilan darah biasanya. Terus juga kayak untuk urin, sampel urin check up standar ya mungkin. Iya benar ya, pada umumnya. Kalau apa tuh namanya? Biasanya kalau medical check up itu ya lebih ke laboratoriumnya digunakan itu untuk si patologi klinik ini. Benar. Okay. Nah, kalau untuk patologi anatomi biasanya itu untuk rumah sakit yang memang dia rujukan untuk cancer ya. Biasanya untuk sekarang tuh standarnya di rumah sakit RSUD, rumah sakit regional yang dari pemerintah, Pemda itu yang berkelas B, statusnya kelas B itu sudah disarankan untuk memiliki patologi anatomi, laboratorium patologi anatomi. Mungkin bisa diklasifikasi menjadi dua ya. Kalau untuk patologi klinik itu lebih kepada laboratorium seperti cek darah, cek urin, yang mungkin notabene setiap rumah sakit ada untuk laboratorium tersebut ya. Benar. Tapi kalau untuk kita lebih mendalam ke patologi anatomi, mungkin
tidak semua rumah sakit mempunyai laboratorium ini gitu, karena kan ada beberapa standarisasi untuk rumah sakit yang bisa mempunyai laboratorium jenis untuk patologi anatomi ini ya, begitu ya Pak ya. Karena dokternya juga kan berbeda, jadi ada spesialis patologi klinik. Lebih spesialis ya untuk dokternya juga ya. Oke, berarti kalau untuk rumah sakit yang punya laboratorium patologi anatomi ini, khususnya untuk di Jakarta, itu ada berapa banyak sih Pak? Kalau rumah sakit untuk yang patologi, kalau Jakarta sebenarnya umumnya rumah sakit, kan kalau Jakarta kan pusat ya, jadi biasanya rumah sakit yang memang standar nasional kayak RSUP, Rumah Sakit Umum Pusat, kayak RSCM, Darmais, Persahabatan, itu kan statusnya udah kelas A, itu otomatis mereka pasti punya laboratorium patologi anatomi. Nah, tapi yang concernnya lagi sekarang adalah kita merambah ke rumah sakit yang kelas B. Biasanya di tiap daerah, RSUD itu memang sudah harus memiliki patologi anatomi. Jadi setidaknya kalau untuk di daerah satu lah ya ada untuk laboratorium patologi anatomi ini ya. Benar. Oke, terus untuk patologi anatomi ini sendiri biasanya itu yang dianalisa tuh sel-sel apa aja Pak? Jadi kalau patologi anatomi itu adalah biasanya kan rumah sakit yang rujukan kanker ya. Jadi otomatis sampelnya yang diperiksa pasti adalah sampel-sampel yang kanker. Itu memang mayoritas untuk jenis penyakit kanker aja atau ada penyakit lainnya yang bisa dianalisa di laboratorium patologi anatomi ini? Mungkin ada. Jadi gini, kalau di patologi anatomi itu kan adalah sampelnya sampel-sampel jaringan ya. Baik itu biasanya sampel jaringan ginjal atau misalnya hati yang ingin kita lihat gitu kan, seperti apa, atau paru-paru, berkaitan dengan kanker hati, kanker paru-paru, seperti apa perkembangannya gitu. Nah, itu yang biasanya jadi sampel-sampel di patologi anatomi, lebih kayak apa ya? Kan kalau yang lebih ke jaringan. Intinya dia menganalisa jaringan. Kalau untuk patologi anatomi ini, cuman kalau yang tadi patologi klinik itu dia lebih ke yang klinik buat selain jaringan lah ya. Ya Benar. Biasa gitu sih umumnya. Mungkin kalau jaringan dia lebih spesifik yang harus butuh alat yang khusus juga untuk menganalisa jaringan tersebut ya Pak ya. Sebenarnya kalau patologi klinik itu untuk alat-alatnya sendiri banyak yang berkembang sih ya. Maksudnya banyak sekali alat-alat yang kayak misalnya sekarang untuk ngecek menghitung jumlah sel darah putih berapa gitu kan. Terus juga kayak misalnya melihat kondisi urin seperti apa gitu kan, ngecek bakteri segala macam bla 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 gitu. Tapi kalau misalnya untuk patologi anatomi, dia sebenarnya instrumentasinya atau step-stepnya itu dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah berubah. Untuk preparasi sampel dari patologi anatomi sendiri. Nah, makanya itu yang kadang membedakan juga kalau patologi klinik tuh alat-alatnya banyak yang sudah berkembang lah. Berarti kalau saya tarik kesimpulan ya, dengan saat ini kan perkembangan teknologi itu cukup maju, cukup pesat. Itu berpengaruh juga nggak sih terhadap alat-alat laboratorium yang digunakan gitu kan, baik dari si patologi klinik ataupun si di patologi anatomi? Ya, benar. Jadi gini, kalau di patologi anatomi itu biasanya sampel pasien adalah pasien-pasien yang mengidap kanker. Jadi biasanya pasien itu nanti akan diambil jaringannya atau diambil sampel biopsinya, nanti akan dianalisa di lab patologi anatomi. Nah, nanti jaringan ini sendiri biasanya kalau misalnya dengan secara manual itu membutuhkan waktu 2-3 hari sampai ke diagnosisnya seperti apa gitu kan, kita dapat hasil. Karena step-stepnya ini memang lumayan panjang. Karena kayak misalnya prosesnya panjang. Jadi kalau misalnya di patologi anatomi sendiri itu ada yang namanya proses jaringan. Kemudian setelah proses jaringan, kemudian ada embedding atau menanam jaringan di dalam parafin. Kemudian setelah ditanam, dipadatkan dalam parafin, kita potong. Setelah kita potong setipis mungkin, kita warnai. Nah, kita warnai. Sel juga diwarnain ya Pak ya? Diwarnai. Jadi fungsinya biar apa kalau diwarnain? Nggak kayak itu, kayak ngelukis diwarnain enggak, gitu. beda. Ya. Pakai cat warna mungkin atau pakai
Apa? Jadi ada chat khusus. Oh, chat khusus untuk sel. Benar. Nggak sembarang chat ya berarti ya? Benar. Jadi sebenarnya sel itu kan pada dasarnya sel di dalam tubuh kita ini kan kalau misalnya kita ambil tipis mungkin tuh dia nggak berwarna. Oh, pucet gitu? Jadi kayak Warnanya? transparan. Oh, transparan. Transparan. Kecuali kayak sel darah merah ya, kayak sel darah ya. Kalau sel darah merah kan dia udah ada, emang ada pigmen warna merahnya. Kalau sel-sel yang biasa itu kan dia cenderung tidak berwarna. Untuk sel manusia atau sel hewan. Kalau tumbuhan kan dia pasti ada warna, ada klorofil atau zat warna gitu kan. Nah, kalau misalnya kita amati dengan mikroskop yang bidang terang, kalau misalnya tidak diwarnai itu kita nggak akan kontras. Jadi kita nggak bisa membedakan mana selnya, sitoplasma seperti apa gitu kan. Makanya kita harus melalui tahapan pewarnaan itu sendiri. Jadi harus diwarnai sel itu. Kalau di patologi klinik itu juga perlu ada pewarnaan atau tidak? Biasanya di patologi klinik juga ada beberapa pengecekan ya. Kayak misalnya darah kan ada kadang untuk ngelihat sel darah itu, sel darah putih atau apa biasanya kita pengen ngelihat seperti apa, bisa ada pewarnaan lagi namanya pakai pewarnaan GEMSA kalau nggak salah. Tapi itu untuk zat pewarnanya itu sama atau berbeda? Berbeda. Oh, jadi beda. tiap sel itu kadang kalau misalnya kita mau ngecek apa itu beda. Tapi kalau di patologi anatomi biasanya kalau kita mau ngewarnain itu pewarnaannya bisa ada pewarnaan HE namanya hematoxylin eosin, atau biasanya kalau sama patologis itu dia mau ngecek sel kanker itu juga bisa pakai namanya teknik pewarnaan imunohistokimia. Gitu. Jadi kalau imunohistokimia itu dia mau apa istilahnya? Kita ada pewarnaan khusus yang mana kita mau ngedeteksi antigen tertentu di dalam jaringan itu. Gitu. Gitu. Cukup sulit ya. Kalau orang di luar biologi agak berpikir keras gitu ya dengan istilah-istilah yang biologi itu. Iya, benar-benar. Oke, jadi intinya itu adalah dimanapun penelitiannya laboratorium itu ada untuk pewarnaan sampel tergantung dari sampelnya itu sendiri ya, agar lebih kontras. Jadi kalau misalnya berbicara kontras. tentang pengamatan di mikroskop gitu ya, itu nanti kita lanjutnya adalah berbicara tentang kontras yang ingin kita dapatkan tuh kontras apa. Ibaratnya kayak misalnya di foto juga kan, kita foto suatu gitu. Kalau kontrasnya nggak kurang gitu kan, real time nggak sih, lebih jelas, lebih fokus gitu mungkin. Kontras itu kan ibaratnya kita bisa membedakan mana yang terang, mana yang gelap gitu kan. Jadi kita sebelum itu pun kita juga harus tahu kontras apa yang ingin kita dapatkan. Kalau di mikroskop itu ada misalnya metode kontras itu ada bidang terang, bidang gelap, kemudian juga ada fluoresen. Nah itu yang namanya metode kontras. Gitu. Oke, menarik ya ternyata ya di dalam proses laboratorium penelitian ya itu ada untuk proses pewarnaan sampel dan untuk zatnya pun sendiri itu beda-beda, jadi jangan disamain, nanti bisa beda juga nanti hasil penelitiannya. Tergantung peruntukannya gimana. Tergantung untuk sampelnya, peruntukannya untuk gimana itu juga berarti harus tahu juga ya untuk dimana-mananya untuk apa sih zat yang dipakai yang benar yang mana gitu ya. Jadi sebelum itu juga kita harus diskusi dulu sih sama usernya seperti apa yang ingin didapatkan gitu. Untuk alat-alat laboratorium itu sendiri berarti berkaitan erat dengan teknologi ya. Berarti istilahnya kalau misalnya sekarang nih saya beli untuk alat A, mungkin 1 tahun kemudian dengan perkembangan teknologi yang cukup maju gitu kan, itu akan ada lagi untuk alat-alat yang lebih canggih lagi lah ya gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita harus terus mengikuti alat-alat yang canggih itu, atau kita bisa tetap menggunakan alat yang lama dengan hasil dan kualitas yang tetap sama? Ini berbicara tentang untuk patologi anatomi ya? Iya. Kalau untuk patologi anatomi sendiri, sebenarnya kan untuk di lab patologi anatomi itu untuk instrumen ya, atau untuk kayak tahapan-tahapannya dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya sama. Jadi kalau misalnya secara manual yang tadi saya bilang bisa sampai 2-3 hari. Nah prinsipnya adalah sekarang itu karena sampel ini akan semakin lama semakin banyak,
apalagi perkembangan zaman, penyakit juga semakin banyak juga untuk yang mengidap cancer kan, otomatis sampel yang akan dianalisis kan akan semakin banyak. Apabila kalau misalnya kita nanti tuh si patologis ini ingin menganaliskan, kalau misal semakin banyak, semakin lama, 2 hari 3 hari kan otomatis akan lama ya. Jumlah semakin banyak, juga pas sewaktu yang dibutuhkan juga harus cepat kan. Jadi dibutuhkan alat yang memang harus bisa mengotomatisasi proses kerja dari preparasi sampel itu agar lebih cepat. Nah, kalau misalnya berbicara untuk secara manualnya, kalau di patologi anatomi itu ada tahapan yang namanya fiksasi, dehidrasi, terus juga setelah itu istilahnya kayak tissue processing lah. Kemudian setelah di tissue processing atau proses jaringan itu nanti kita dipadatkan jaringan itu agar dia solid. Kemudian setelah itu kita potong iris-iris. Kita iris-iris, setelah diiris baru kita warnai. Setelah diwarnai baru bisa kita amatin di sampel itu. Nah, jadi seluruh rangkaian ini kita coba buat seringkas mungkin gitu. Jadi tahapan-tahapannya tapi tetap sama. Tetap tapi dibantu lebih mempermudah untuk user. Jadi misalnya mungkin dengan bantuan satu alat ini hanya tinggal misalnya jaringan taruh, dia udah satu proses langsung tetek gitu. Iya, benar. Dalam misalnya ada 5 proses, dia langsung dari langkah 1 sampai langkah 5 langsung bisa diproses dalam dalam satu alat dan dengan waktu yang cepat juga. Benar. Gitu ya. Jadi kalau di patologi anatomi itu lebih ke efisiensi untuk kerjanya dan juga sekarang tuh lebih ke keamanannya. Keamanannya. Karena apa? Karena untuk di patologi anatomi ini sendiri kita menggunakan reagen chemical, reagen kimia. Yang kita reagen kimianya itu ada etanol dan juga silen. Nah, di mana reagen-reagen yang kita gunakan ini sifatnya karsinogen. Karsinogen itu suatu zat kimia yang bisa menimbulkan kanker juga akhirnya kalau misalnya kita hirup ya. Jadi berarti di lab itu kita harus double protection sekali ya? Iya, jadi biasanya di lab-lab itu juga ada alat-alat pendukung lainnya kayak misalnya ada biosafety cabinet, ada lemari asam yang mana dia bisa menghisap udara yang ada di lingkungan lab itu sendiri. Jadi biar udara yang dihirup sama teknisi yang bekerja di situ juga aman. Jadi nggak sembarangan orang juga bisa masuk ke laboratorium ya tanpa perlindungan khusus. Bisa-bisa nanti yang ada kena virus. Iya, atau kena chemical yang bisa buat kita juga ini juga kan sakit juga akhirnya. Jadi lebih ke keamanan situ sih. Jadi kalau misalnya dulu secara manual kan kita spesimen anatomi itu, jaringan itu kita rendam dulu kan pakai ada cairan fiksasi pakai formalin. Formalin itu juga kan kalau misalnya kita hirup juga kan berbahaya juga, bisa karsinogen juga karena formalin kan zat pengawet ya. Terus juga ada etanol juga kita rendam, terus silen juga. Kalau misalnya kita secara manual dengan kebuka gitu kan, kita hirup itu kan karena zatnya juga gampang menguap ya. Secara terus-menerus itu bisa berbahaya untuk teknisi. Nah, di sini juga kita harus di sini juga makanya perkembangan teknologi ini yang akan mengikuti. Dibutuhkan alat yang lebih aman, safety untuk user dan lingkungannya juga gitu. Tadi kan Bapak info kalau untuk proses analisa secara manual itu bisa proses 2-3 hari. Yeah. Nah, dengan adanya alat yang saat ini yang ada, maksudnya dengan teknologi saat ini itu bisa membantu memangkas berapa lama sih dari proses manual? Jadi kalau misalnya proses ini setidaknya 14 jam overnight, cuman kita bisa tinggalkan tanpa harus kita pantengin terus. Jadi kalau misalnya di patologi anatomi itu jaringan itu kan kita harus ada beberapa cairan reagen ya. Beberapa cairan reagen itu nanti kita rendam pindah ke sini. Nah, kalau misalnya kita lakukan itu tiap jam, itu bisa sampai 14 jam. Otomatis kalau user kan harus pantengin terus di situ. Sedangkan waktu kerja ya. Benar. Sedangkan waktu gitu, benar. Pindah. Sedangkan waktu kerja di rumah sakit pun kalau misalnya pegawai kan paling cuma 8 jam. Sip-sipan itu juga, dan juga kalau malam kan nggak ada kerja ini kan. Nah, makanya itu kalau itu kita biasanya pakai alat itu supaya kita misalnya masuk sore, kita proses overnight itu kan nanti secara otomatis dia akan diproses.
otomatis berpindah sendiri tanpa Iya, kita benar. manual pindahin. Kalau udah selesai kedua, ketiga, Benar. dengan hal itu dia udah tinggal aja, dia otomatis sudah langsung Benar. next Jadi sendiri. besoknya kita langsung panen, kita bisa ke step selanjutnya. Ke step embedding, kemudian step microtom atau dengan memotong, kemudian baru kita pewarnaan. Jadi semalaman jadi bisa kita walk away lah istilahnya. Kita tinggalkan, besoknya bisa kita kerjakan yang lain gitu. Jadi kalau di tisu proses jadi kalau misalnya di patologi anatomi itu ada beberapa alat. Yang pertama kan step itu kan kita harus memproses jaringan dulu. Memproses jaringan atau istilahnya kita mematangkan jaringan. Itu ada namanya tisu prosesor. Nah, jadi nanti jaringan dimasukkan ke dalam tisu prosesor itu. Pakai apa sih itu yang dimasak itu ya? Iya, ada cairan fiksasi juga, formalin, kemudian ada etanol juga untuk proses dehidrasi, kemudian silen dan juga parafinasi namanya. Jadi nanti terakhir itu dimasak atau dipanaskan dengan parafin cair. Jadi biar si jaringan ini panas, matang maksudnya. Kemudian setelah di terakhir itu stepnya adalah di parafin panas, kemudian dari parafin kita baru masuk ke tahap embedding. Embedding itu istilahnya pengecoran atau pemadatan jaringan ke dalam parafin. Jadi biar si jaringan itu disolidkan dalam parafin itu untuk masuk ke tahap microtom atau sectioning, pengirisan seperti itu. Oke, untuk yang tissue processing ini alatnya ini satu alat itu ada kapasitasnya nggak sih Pak? Misalnya untuk berapa sampel minimalnya, apakah ada satu sampel per satu sampel atau bisa misalnya ada 5-6 sampel bisa diproses dalam satu alat itu sekalian gitu? Kalau di tisu prosesor itu sekarang itu biasanya maksimal tuh bisa sampai 300 kaset. Wow. Kita nyebutnya kaset ya. Kaset itu adalah Untuk tempat menyimpan jaringannya. Itu namanya kaset. Berarti 300 kaset. Kaset itu bisa dianalogikan 300 sampel jaringan. Bisa dibilang begitu. Jadi bisa 300 kali masuk gitu kan. Banyak ya? Nah, itu makanya kalau misalnya kita lakukan secara manual, otomatis kan itu akan menyulitkan buat teknisi juga kan yang mengerjakannya. Harus diingat juga dari tisu processing ke embedding ini beda alat. Jadi nggak langsung masuk nanti jadi alat gitu, nggak. Jadi beda-beda alat ya. Jadi ini ada serangkaian yang mana kita matangkan terlebih dahulu. Kalau di patologi anatomi ya kita matangkan terlebih dahulu. Setelah matang, selama biasanya kan itu ada 14 step ya. Kalau di patologi di tisu processing itu 14 step. Biasanya kalau standar jaringan itu satu stepnya itu 1 jam. Jadi kita hitunglah 14 jam. Biasanya makanya kita lakukan itu overnight. Jadi kita masukkan jaringan itu sore. Jadi besok pagi kita bisa ambil. Kita panen, kita ambil, kemudian baru kita masuk ke tahapan embedding namanya. Tahapan embedding ini pengecoran tadi, pemadatan jaringan yang sudah dimatangkan tadi kita padatkan dalam kayak bisa dalam bentuk kubus gitu kan, kotak gitu, nanti dipadatkan seperti itu. Terus dari situ nanti baru Jangan banyak-banyak. Nanti kalau untuk proses lebih detail alat-alatnya kita akan bahas di part berikutnya. Oke, saat ini kita balik lagi nih Pak. Mau tanya, satu alat itu bisa 300 kaset, itu kan berarti cukup banyak ya? Banyak. Kalau misalnya kayak di rumah sakit itu misalnya cuma hanya 50, itu kan berarti dia tidak akan maksimal gitu kan untuk fungsian dari alat tersebut. Itu akan mempengaruhi dari cost-nya tidak? Kalau misalnya, jadi kita ada ini, maksimal 300. Tapi kalau misalnya di bawah 300 pun itu nanti kita bisa sesuaikan dengan jumlah reagennya. Oh gitu. Jadi bisa diatur juga ya. Bisa diatur. Jadi misalnya untuk cost-nya ya disesuaikan dengan jumlah dari sampel. Benar. Nah, biasanya minimal itu kan ada batas maksimalnya 300. Nah, batas minimalnya ada tidak? Kalau satu aja bisa gitu. Kalau di rumah sakit nasional biasanya rumah sakit umum pusat itu kalau ratusan tuh udah pasti ratusan sebanyak. Cuman kayak misalnya rumah sakit yang di RSUD nih ya. Daerah ya. Yang daerah yang biasanya yang memang kelas B itu biasanya 20, 10. Itu nggak masalah sih, masih bisa. Ya. Cukup menarik ya pembahasan kita hari ini nih. Mungkin Sobat FMM jadi nambah nih ilmunya yang nggak suka biologi, mungkin agak pusing seperti saya gitu kan. Mendengar dari istilah-istilah yang disampaikan oleh Pak Arief, tapi itu sebagai tambahan ilmu ya untuk kita ya. Terima kasih Pak Arief untuk
informasinya, untuk Sama-sama. pengetahuannya ke kita terkait dari lebih ke spesifikasi dari laboratorium yang ada khususnya di rumah sakit itu sendiri, dan kita lebih membahas tentang patologi anatomi. Nah, nanti untuk nextnya ditunggu undangan berikutnya, mungkin Pak Arif akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan lebih detail masuk ke jenis-jenis alat-alat yang digunakan di laboratorium patologi anatomi itu sendiri. Mungkin kan tadi Pak Arif sebelumnya udah info ada beberapa tuh tahapannya, prosesnya. Itu masing-masing tuh alatnya berbeda-beda, dan mungkin nanti kita akan membahas lebih detail di episode berikutnya terkait dari alat-alat tersebut. Jangan lupa untuk Sobat FMM yang belum subscribe channel kita, jangan lupa di subscribe, like, kemudian aktifkan loncengnya. Dan juga jika Sobat FMM ada masukan terkait materi yang mau dibahas, boleh langsung aja diketik di kolom komentar itu mau membahas materi apa, nanti akan kita coba bahas di podcast-podcast kita berikutnya. Sekian untuk materi hari ini, sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa.